Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahlis siyam wa ahlil qiyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Dan ketika kita mendengar nama surga, tentunya kita semua ingin memasukinya, dan mudah-mudahan melalui wasilah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan kita orang yang taat, semakin menjadikan kita orang yang bertakwa, sehingga kelak nanti kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah bahwasanya ada 4 perkara yang 4 perkara ini lebih indah dan lebih baik daripada surga itu sendiri? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atun minal jannah khairun minal jannah. Ada 4 perkara yang 4 perkara ini lebih baik daripada surga itu sendiri. Arba'atun khairun minal jannah. Al khuludu fil jannah khairun minal jannah. Yang pertama, masuk surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Bagaimana kita bisa menikmati keindahan yang ada di dalam surga? Bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan yang begitu banyak yang ada di dalam surga jikalau kita tidak masuk surga sama sekali? Maka yang pertama, al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Masuk surga ke dalam surga itu sendiri lebih baik daripada surga. Kemudian yang kedua, wa khidmatul malaikati khairun minal jannah. Yang kedua, pelayanan malaikat di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wajiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah wa hasuna ulaika rafiqa. Dan bertetangga dengan para nabi, para anbiya di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, ada 3 orang anak yang bermimpi bertemu dengan ibunya yang telah meninggal. Kemudian di dalam mimpinya tersebut, ibunya tadi berkata, "Nak, kenapa engkau menempatkanku di tempat yang panas?" Kemudian anaknya terbangun dan selama beberapa hari mimpinya sama. Didatangi oleh almarhumah ibundanya. Kemudian dalam mimpinya tersebut ibunya sangat memprihatinkan kondisinya kepanasan di alam kuburnya. Kemudian si anak tadi bercerita dengan saudaranya yang lain, dan ternyata 3 saudaranya tersebut mimpinya sama selama beberapa hari. Kemudian dari ketiganya ini mencari solusi dan mencari asbab kenapa ibundanya sampai dengan kondisi yang seperti itu. Sampai tibalah mereka di pemakaman, di tempat ibundanya dimakamkan. Kemudian bertanya kepada penjaga makam, "Mohon maaf Bapak, kami ingin bertanya, di manakah ibu kami dimakamkan? Artinya kami ingin tahu siapakah sebelah kanan dan sebelah kiri ibu kami." Kemudian dijawab, "Wahai pemuda, ketahuilah di sebelah kanan ibu kalian ini adalah seorang yang peminum khamr, dan di sebelah kirinya ini adalah seorang penjudi." Kemudian ketiga anak tersebut berdiskusi, "Oh, mungkin ini penyebab ibunda kita datang kepada kita, kemudian menyampaikan kondisi yang ia terima di alam kuburnya." Kemudian ketiga anak ini datang ke seorang ulama. Ini kejadiannya di Cordova pada masa keemasan Islam. Dan ketiga anak tadi bertanya, meminta fatwa kepada ulama, bolehkah untuk memindahkan kubur ibundanya tadi. Kemudian diberikan fatwa oleh ulama pada zaman tersebut, diperbolehkan.
Oleh karenanya dipindahkanlah si jasad ibundanya tadi ke tempat yang lebih baik. Dan dikatakan tempat itu adalah dikelilingi oleh orang-orang soleh. Dan terbukti pada malam-malam berikutnya ketiga anak ini mimpinya sama, didatangi oleh almarhumah ibundanya yang berkata, "Alhamdulillah, terima kasih nak, engkau telah memindahkanku, sekarang tempatku sangat indah dan adem." Masya Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya seseorang yang dikubur saja sungguh sangat mendapatkan manfaat dari orang yang sekelilingnya. Seorang yang pertama ibundanya tadi dimakamkan di sekeliling orang-orang yang kurang benar dalam kacamata syariat, maka di kuburnya pun merasakan hal yang tidak enak. Dan ketika dipindahkan di antara kuburan kaum solihin, orang-orang yang soleh, maka di kuburnya merasakan hal yang enak. Nah, bagaimana nanti di surga ketika kita akan bertetangga dengan para nabi, maka inilah seindah-indah kenikmatan surga. Kemudian yang terakhir, waridallahi fil jannah khairun minal jannah. Maka keridhaan Allah di surga itu lebih indah daripada surga itu sendiri. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita semakin taat kepada Allah dan semakin melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.